Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Bab sifatus sholat. Bab menerangkan tentang sifat sholat, bagaimana cara sholat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam mukhatiban al-musi'a fi salati wa Khalid bin Rafi az-Zurqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara orang yang salah dalam solatnya, jelek dalam solatnya, yaitu yang bernama Khalid bin Rafi az-Zurqi. Ketika solat di depan Rasulullah dan solatnya salah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini? Idza kunta ila sholati fa asbighil wudu'a. Jika kamu ingin salat, fa asbil wudu'a ay atimmahu wa akmilhu, yang artinya berwudu'lah dengan sesempurna mungkin. Jadi idza kumta ay idza aradta, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, dalam tafsir Jalalain disebutkan ai aradtum ila sholati, jika kalian ingin tegak melakukan salat, wa antum muhdithun, sedang kalian dalam keadaan hadas, maka diajarkan bagaimana cara berwudu. Yang pertama, fausilu wujuhakum, basalah wajah kalian. Yang kedua, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku. Yang keempat, wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian. Jadi adapun yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi pertama membasuh muka, kedua membasuh tangan, ketiga mengusap sebagian kepala, dan yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki. Begitu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Jadi arti idza kuntum ay idza aradtum. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Idza kumta ila sholati ay idza aradta ila sholati. Ini dalam bab ini menjelaskan tentang arkanus sholah, ya, rukun-rukun sholat dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama ada 17 itu. Semuanya terangkum dalam hadis ini dan diurai oleh ulama menjadi 17. Kalau tadi arkanus shalah yang sudah disebutkan, furudul wudu yang disebutkan ada 6 itu, 4 disebutkan dalam Al-Qur'an, 2 disebutkan dalam hadis, yaitu yang pertama innamal a'malu binniyat, lalu dilanjutkan 4 yang ada di Al-Qur'an, lalu ditambah dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ibda'u bima wada'allahu bih, yang disebut dengan tartib. Makanya disebutkan dalam Fathul Gharib, ya kan? Wa tartibu kama dzakarnahu. Tertib sesuai dengan yang disebutkan tadi, yang dimaktub dalam hadis, ditambahkan dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 dan ditutup dengan hadis sehingga jumlahnya menjadi 6 daripada furudul wudu tersebut. Dan di sini hadis ini menjelaskan tentang arkanus shalah. Yang diperinci oleh ulama dari hadis ini, maka arkanus shalah itu ada 17. Yang pertama adalah niat, tentunya innamal a'malu binniyat.
Yang kedua di sini disebutkan yakum bila salati fa asbil wudu, itu termasuk syaratnya ya. At-taharatu anil hadasain, itu syarat ya kalau itu. Saya lanjutkan kembali. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, jika kalian ingin sholat, maka yang harus pertama kalian lakukan, hendaknya berwuduklah dengan sesempurna mungkin. Kemudian istiqbilil qiblah, menghadap ke kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Yang dimaksud takbir, takbiratul ihram, sebagai tanda telah masuk dalam sholat. Berikutnya Nabi menjelaskan, summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah bagi kamu. Ma itu ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah bagi kamu. Dalam mazhab kita yang dimaksud summa qra' ma tayassara minal Qur'an ay Al-Fatihah, li'annaha muyassara likulli ahad atau mutayassira likulli ahad. Ini dimaksud matayassar, ayat yang mudah, berarti suratul Fatihah, karena suratul Fatihah akan mudah bagi semua umat baginda Nabi Muhammad untuk membacanya. Sumarka hatta tatma'inna ragi'an, kemudian rukuklah hingga kamu tumaknina dalam ruku. Tatma'inna, kamu tumaknina, ragi'an, dalam keadaan ruku. Suruh marfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangunlah hingga kamu berdiri tegak. Ta'tadila qa'iman, berdiri tegak. Sumasjud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu sujud dalam keadaan tumaknina. Setelah sujud yang pertama tentunya. Sumasjud, kemudian sujud untuk yang kedua. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah hingga kamu duduk dengan tumaknina. Ba'da sajdatil ula, setelah sujud yang pertama. Sumafal dzalika fi sholatika kulliha, kemudian apa yang telah disebutkan tadi dari bacaan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu, tentunya selain takbiratul ihram, karena takbiratul ihram hanya khusus untuk membuka sholat di awal rakaat saja. Akhrajahu sab'a, diriwayatkan oleh rawi hadis yang 7. Wal lafdhu lil Bukhari, lafaz hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Wal Ibnu Majah bisnadi Muslimin, Ibnu Majah dengan sanad Imam Muslim. Ada ungkapan, ada sabda Rasul, hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu tumakninah dalam keadaan berdiri. Wa mithluhu fi hadis Rifa'ah bin Rafi', sama sepertinya dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' bin Ahmad Ibn Hibban, hatta tatma'inna qa'iman, hingga kamu bertumaknina dalam berdiri. Dan dalam hadis Muhammad ada tambahan, fa'akim sulbak hatta tarji'al idhama, maka tegakkanlah tulang punggungmu hingga tulang-tulang tubuhmu kembali sebagaimana semula. Fa'akim sulbaka hatta tarji'al idhama, artinya tegakkanlah tulang punggungmu hingga tulang-tulang tubuhmu kembali seperti semula, sebagaimana semula. Walin Nasa'i Ibnu Majah wa Ibnu Abi Dawud min hadis Rifa'ah. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi',
innaha la tatimu salatu ahadikum hatta yusbul wudu'a kama amarallahu ta'ala, sesungguhnya tidak akan sempurna salat di antara kalian atau hingga menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah perintahkan. Surah Al-Maidah ayat 6. Summa yukabbirullah, kemudian bertakbir untuk Allah Subhanahu wa taala, wa yahmadu, membaca tahmid. Yang dimaksud membaca tahmid adalah doa iftitah. Dzalika bi du'ail istiftah al-ma'ruf alladzi tadamal hamd wa tsana 'ala Allah taala. Yang sudah kita ketahui, karena doa iftitah mengandung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yahmadu wa yuthni alaih. Wa fiya fa in kana ma'aka Qur'anan, jika kamu menghafal Quran, ma'aka Qur'anan ay wa in kana anta tahfadzul Qur'ana ay in kunta tahfadzu syai'an minal Qur'an faqra, maka bacalah. Apa yang dibaca? Yaitu tentunya sesuai dengan hadis yang pertama tadi, ma tayassara minal Quran, apa yang mudah untuk kamu baca dari Al-Quran. Yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Kalau tidak hafal suratul Fatihah, bagaimana membaca ayat yang dia bisa untuk dia baca jumlahnya sebanyak suratul Fatihah, baik ayat ataupun hurufnya. Kalau tidak bisa lagi bagaimana? Maka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fahmadillah, ya subhanallah wa kabirhu, subhanallah alhamdulillah, ya wa kabirhu Allahu akbar, wa halilhu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan di Abi Dawud, riwayat Abi Dawud menyebutkan tsumma qra' bi ummul kitab, lebih diperjelas, bukan hanya ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi kamu untuk menghafalnya, untuk membacanya dari Al-Qur'an, tapi disebutkan secara jelas oleh riwayat Abu Dawud bi ummil kitab, dengan induknya Al-Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Wa bima sya'allah, dan dengan surat apa yang Allah kehendaki setelah membaca suratul Fatihah. Tentunya sima bima syi'ta qira'a idda suwar ba'dal Fatihah, membaca beberapa surat, ya, oleh Ibnu Hibban, sima bima syi'ta, kemudian kamu membaca sesuka kamu beberapa surat yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan aturan, yaitu kapan kita harus membaca tiwalul mufassal, bacaan panjang, dan kapan kita harus membaca wasatul mufassal, bacaan ayat pertengahan panjangnya, dan kapan kita harus membaca qisarul mufassal, ayat-ayat yang pendek sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sesuai dengan makna al-ijmali. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, suatu ketika Rasulullah masuk masjid. Fa dakhala ba'dahu Khalad bin Rafi, lalu masuk setelah Rasulullah Khalad bin Rafi, perawi hadis ini, yang diceritakan oleh Abu Hurairah, pelaku sejarahnya. Wa shalla, kemudian salat. Summa jaa fa sallama ala Rasulillah, kemudian datang dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Faradda alaihi Rasul assalama, kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Wa qala lahu irji, setelah Khalad bin Rafi salat, Rasulullah bersabda kepadanya, irji, kembalilah, fa sholli, lalu kamu salat, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Faraja ar-rajulu fa shalla kama kan shalla, thumma ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi,
Faqala Rasulullah wa alaikassalam irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kedua kalinya dia mengucapkan salam datang kepada Rasulullah, dijawab salamnya oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, kembalilah, kamu belum sholat, sholatlah kembali. Fa innaka lam tusalli. Fa'ala dzalika Rasul ma'hu thalatha marrat. Rasulullah melakukan itu pada orang ini sebanyak 3 kali. Faqala ar-rajulu, maka orang itu berkata kepada Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran, ma uhsinu wa hada, aku tidak bisa melakukan yang baik selain ini ya Rasulullah. Fa'allimni, maka ajarkan kepada aku. Kalau ada salatnya, ada salat ya salah dalam salatku, kau perintahkan aku untuk melakukan kembali, aku tidak bisa melakukan lebih dari ini ya Rasulullah. Ajarkan kepadaku yang baik bagaimana, yang benar bagaimana. Qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, itu mengajarkan kalau kamu ingin salat, berwuduklah dengan sempurna, menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah, kemudian bacalah ayat yang bisa mudah kamu baca, yaitu suratul Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian rukuklah hingga tumaknina dalam rukukmu. Kemudian bangunlah tegak dari rukuk yang dikenal dengan i'tidal hingga kamu tumaknina dalam i'tidalmu. Kemudian sujudlah sehingga kamu tumaknina dalam sujudmu. Kemudian bangunlah hingga kamu duduk antara 2 sujud dengan tumaknina. Kemudian sujudlah yang kedua hingga kamu sujud dengan sempurna. Kemudian lakukanlah semuanya dengan cara itu. Ini riwayat yang pertama menjelaskan bahwasanya Khalad ini seorang sahabat yang melakukan sholat di mana sholatnya, cara pelaksanaannya salah. Ada riwayat lain yang menyebutkan, di cerita lain mungkin riwayat lain ini bukan berkaitan dengan Khalad atau berkaitan dengan Khalad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat berwudu, sehingga tatkala selesai sholat diperintahkan untuk wudu kembali dan sholat kembali. Kenapa? Karena di kakinya yang wajib dibasuh ada yang tidak kena air basuhan, maka Rasulullah memerintahkannya mengulang. Ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga seorang ulama besar dalam satu masjid mendapatkan orang tua pada saat dia sholat, sebelum sholat dia wudunya salah. Ditanya sama ulama ini, kamu wudu seperti ini untuk sholatmu sudah berapa tahun? Dia bilang, selama aku rutin di masjid. Berapa tahun kamu rutin di masjid? 60 tahun. Katanya si ulama tadi, apa? Taulah kamu bahwasanya selama 60 tahun sholat kamu tidak sah karena wudu kamu tidak benar. Demikian juga saya lihat sholat kamu juga tidak benar. Jadi sholat di masjid itu merupakan kewajiban bagi laki-laki, ya. Tapi jauh lebih wajib lagi belajar bagaimana caranya sholat agar sholatnya sah dan tidak batal menurut ajaran agama. Karena kalau sholatnya tidak memenuhi syarat rukunnya, maka dianggap tidak pernah sholat. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bahkan ada sebuah ancaman daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang cukup keras dari Rasulullah SAW. Apa ancaman Rasulullah SAW? Idza ahsana ar-rajulu sholata, jika orang melakukan sholat dengan secara baik. Bagaimana cara melakukan sholat dengan baik? Fa atamma ruku'aha, menyempurnakan rukuknya. Wa sujudaha, menyempurnakan sujudnya. Semua syarat rukunnya dilakukan dengan secara sempurna. Apa yang terjadi? Qalatis shalah, salat yang dia lakukan akan berkata, hafidhukallah kama hafidtani, semoga engkau dijaga oleh Allah sebagaimana kamu telah menjaga aku. Kamu jaga syarat rukunnya, maka mudah-mudahan kamu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faturfa'u, hingga diangkat salat ini dari langit pertama, kedua, ketiga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban adalah salat. Jika baik salatnya, dianggap baik semua amalnya.
Jika jelek solatnya dianggap jelek semua amalnya. Jika baik semua solatnya maka diterima semua amalnya. Sebaliknya jika jelek amalnya maka ruddat sairu amali, juga ditolak semua amalnya, sebagaimana solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam lanjutan hadis ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza asa'as salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha galatis salah dayya'akallah kama dayya'tani. Jika orang salat tidak melakukan dengan baik, asa'a melakukannya dengan jelek, syarat rukunnya tidak sempurna, wudhunya tidak sah, salatnya tidak sah, rukunnya tidak sempurna, salat yang dia lakukan akan berkata, mudah-mudahan kamu disia-siakan oleh Allah sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Fatulafu kama yulafu thawbul khalaq atau khaliq. Maka selesai itu salat itu akan dilipat sebagaimana baju yang sudah rusak, yang kusam, hitam, berbau busuk dilipat, faidrabu biha wajhahu, maka baju ini yang merupakan bentukan dari salatnya yang kusam, kotor, berbau busuk ini oleh malaikat dilemparkan ke mukanya, di samping didoakan jelek oleh salat itu sendiri. Inilah pentingnya untuk membaca bab sifatus shalah, bab bagaimana sifat atau cara untuk kita sholat, bagaimana penjelasan dan cara untuk kita sholat wajib kita fahami agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya fikul hadis, fikih hadis yang dapat kita ambil. Hada hadisun jalilun, ini hadis yang besar, hadis yang agung. Yu'rafu bihadil yu'rafu atau yu'arrifu, memberitahu bihadisil musi'i salatahu, tentang orang yang jelek salatnya, yang tidak sah salatnya. Ihtawa ala sifati salat, hadis ini meliputi atau mengandung tentang sifat-sifat salat amalian, secara amal, tentu juga secara perbuatan dan bacaan. Ini hadis yang dapat kita ambil. Bagaimana kalau kita mau salat, maka ikutilah hadis ini dan diuraikan oleh para ulama. Rukun salat ada 17, syarat salat ada 8 dan seterusnya. Mengambil daripada hadis ini. Fikul hadis yang kedua, wujubul wudu liman arada salat wa huwa muhdithun wal haddu ala isbawi. Wajibnya wudu untuk orang yang ingin salat kalau dia tidak punya wudu, baik batal wudunya atau dalam keadaan junub, ya mandi besar. Dan di sini ala isbawi, kalau dia tidak punya wudu diperintahkan untuk wudu, dianjurkan untuk wudu dan menyempurnakan wudunya. Ini fikul hadis yang kedua sesuai dengan cerita Khallat ini. Di samping Khallat ini salah dalam melakukan sholat, juga salah dalam berwudu. Anggota wudu di kakinya yang seharusnya dibasuh tidak dibasuh, maka Rasulullah mengatakan irji fasolli innaka lam tusolli, kembalilah kamu, wudu kembali, sholatlah kembali karena kamu belum sholat. Yang ketiga, wujubun niyah liqauli idza qumta ila shalah. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya niat. Idza qumta ai idza aradta, jika kamu ingin sholat, maka ini menunjukkan niat itu termasuk rukun sholat. Juga berdasarkan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Kalau tanpa niat maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dibedakan itu sholat sunnah apa sholat wajib, sholat asar apa sholat duhur, sholat subuh atau sholat duha, tidak bisa dibedakan tanpa niat. Maka niat adalah menjadi wajib. Karena apa? Karena dengan niat ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan bisa kita bedakan itu sholat wajib atau sholat sunnah. Yang keempat, wujubu istiqbalul qiblah qabla takbiratul ihram. Wajib menghadap kiblat sebelum takbiratul ihram. Ini termasuk syarat sholat, syarat sahnya sholat. Oleh sebab itu kalau kita melakukan perjalanan di kereta api, yang kadang-kala kereta api itu menghadap kiblat, kadang-kala tidak, apa kita tinggalkan sholat? Ya wajib tetap sholat.
tapi sholatnya hurmatul waqt, karena salah satu syarat daripada sholat tidak terpenuhi, yaitu menghadap kiblat. Nanti setelah sampai di Jakarta seumpamanya atau di tempat mana yang kita tuju, kita ulang kembali sholat kita. Sholat hurmatul waqt hanya untuk membebaskan. Kalau dia tidak sempat sholat dan belum sempat mengganti sholatnya, dia sudah sholat, maka tidak akan dituntut tentang kewajibannya dia untuk sholat. Itu saja. Berikutnya yang kelima, fiqhul hadis yang kelima, iftitahus shalah yakunu bi takbiratul ihram. Membuka salat itu terjanjinya dengan takbiratul ihram. Wa hiya ruknun, dan dia adalah rukun. Wal jumhur anna takbiratul ihram, jumhur ulama menyampaikan takbiratul ihram yata'ayyanu fiha lafdhu Allahu akbar, menjadi pasti dengan mengucapkan Allahu akbar. Jadi ada pembahasan yang panjang lebar, Allahul Akbar dan semacamnya, walaupun ada yang membolehkan itu lil ilm la lil amal, yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salatnya Rasulullah takbirnya adalah Allahu Akbar, bukan Allahul Akbar ataupun sifat-sifat Allah yang lainnya. Dan hadis ini diambil oleh Imam Syafi'i. Khilafan lil Hanafiyah, beda halnya pendapat madhab Hanafi, al-ghailina bi anna salata tanagid bi kulli ma yadullu ala ta'zim lillahi ta'ala. Salat itu akan terlaksana dengan ungkapan yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Akbar seumpamanya, itu termasuk salah satu nama Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalam madhab Hanafi, tapi dalam madhab kita lil ilm la lil amal, untuk hanya sekedar diketahui, tidak untuk diamalkan. Yang wajib kita amalkan Allahu Akbar. Begitu anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul hadis yang keenam, wujubul qiraah, wajibnya membaca fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat, min rakaatis shalah, dalam rakaat-rakaat shalah, walil aimah, dan para imam rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, aqwalun fi ta'yiniha, ada beberapa pendapat tentang penentuannya. Qala Malik wa Ahmad wa Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, apa yang kita baca? Faqra' ma tayassara minal Qur'an, summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Perintah Nabi, bacalah ayat-ayat yang mudah kamu baca dari Al-Qur'an. Apa kata Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Ta'ayyana qira'at al-Fatihah, maka ditentukan bacaan yang wajib dibaca adalah suratul Fatihah fi shalah. Wa annaha ruknun la tasih salatu bidunha, dia adalah rukun, tidak sah salat itu tanpa membaca suratul Fatihah, baik makmum atau imam dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau saya takbir Allahu Akbar salat subuh tadi, makmum juga mengucapkan Allahu Akbar, saya baca suratul Fatihah. Setelah saya baca suratul Fatihah, makmum juga wajib baca suratul Fatihah. Apabila salah satu rakaat makmum itu salat tanpa membaca suratul Fatihah, maka rakaat yang dia tidak membaca suratul Fatihah, rakaat itu tidak sah. Kalau rakaatnya tidak sah, maka diulang, karena dianggap belum salat, belum melakukan satu rakaat. Ini yang perlu kita fahami bersama. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, al-Fatihah laysa ruknan min arkanis shalah. Ini pendapat madhab Hanafi, hanya kita pelajari saja, tidak kita amalkan. Suratul Fatihah bukanlah merupakan salah satu rukun daripada rukun salat. Balil ruknu mutlaqul qiraah, tapi rukun salat itu summa qira' ma tayassara minal Qur'an, itu adalah mutlaqul qiraah, bacaan secara umum dari Al-Qur'an, bacaan apa saja. Fatakunul Fatihatu wajibatun, maka menjadi Fatihah itu wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Ia athamu tarikuha, dosa yang melakukannya, wa tuzalla biduniha. Kalau madhab Hanafi mengatakan dosa kalau ada baca suratul Fatihah, tapi boleh baca yang lainnya.
Wa ikhtalafu aidan halil Fatihah ruknun fi kulli raka'ah. Berbeda pendapat juga apakah Fatihah rukun dalam setiap rakaat. Min rakaati salat, dari rakaat salat. Qala Syafi'i wa Ahmad, menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, al-Fatihah ruknun fi kulli raka'ah. Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat. Fi haqqil imam wal munfarid, dalam haknya imam dan orang yang salat sendiri. Wal makmum, dan orang yang salat dan makmum tetap wajib membaca Fatihah. Wa sahihun indal Malikiyah, itu adalah benar menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun menurut Imam Maliki, fi haqqil imam wal munfarid, itu kewajiban bagi imam dan orang yang salat sendirian. Amal makmum, kata Imam Malik, fa yaqra'uha, maka dia membacanya fi sirriya, dalam bacaan sirriya. Kalau bacaan zuhur, asar itu tidak keras bacaannya imam, maka makmum wajib membacanya. Tapi pada waktu rakaat ketiga dan keempat atau subuh pertama dan kedua tidak perlu membaca. Ini pendapat Imam Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, baik zuhur, asar, tiap rakaatnya wajib membaca suratul Fatihah. Demikian juga rakaat pada waktu rakaat ketiga dan keempat, demikian juga pada waktu jahriyah pertama dan kedua, salat maghrib, salat isya dan salat subuh, imam membaca suratul Fatihah dengan keras, makmum juga wajib membaca suratul Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Di mana kalau tidak membaca dianggap rakaatnya tidak sah. Kalau rakaatnya tidak sah, maka wajib mengulang kembali. Ini mazhab Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tidak. Wastadallal jami' bi qaulihi, semuanya mengambil dalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summaf'al dalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukan semuanya itu dalam semua salatmu, termasuk diantaranya mengulang membaca suratul Fatihah. Wa qala Abu Hanifah, al-qira'ah lil imam wal munfarid fil awwalain. Kata Imam Abu Hanifah, baca suratul Fatihah itu untuk orang yang menjadi imam untuk salat sendiri di dua yang pertama kali, min wali taksisin bil Fatihah, tanpa harus membaca Fatihah, tapi apapun mata yasar, apa ayat-ayat yang mudah baginya. Wa adamul qira'ah lil ma'mum la fis sirriyah wa la fil jahriyah. Makmum tidak perlu membaca suratul Fatihah. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Wa marraqatan al-akhiratan fala yata'ayyana al-qira'ah fiha in syaa qara'a wa in syaa sabbaha. Rakaat yang terakhir tidak harus membaca, jika dia mau hendaknya membaca, kalau tidak mau sabbaha, bertasbih, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini madhab Hanafi. Tapi saya ulang kembali, madhab Syafi'i tidak. Fatihah merupakan kewajiban dalam tiap rakaat, baik bagi makmum, bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Apabila salah satu rakaatnya tidak membaca suratul Fatihah, maka rakaat yang dia tidak membaca suratul Fatihah sholatnya tidak sah, sehingga rakaat tersebut harus diulang. Fiqhul hadis yang ketujuh, yadza'u man lam yafat al-Fatihah dzikir hamdun wa takbirun wa tahlilun. Cukup orang yang tidak membaca, tidak menghafal Fatihah atau ayat, cukup dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Diulang sesuai dengan bacanya, dengan banyaknya huruf yang ada dalam suratul Fatihah. Yang kedelapan, masru'iyatu qira'atu ghairil Fatihah, disyariatkan juga membaca selain suratul Fatihah. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah, summa qra' bi ummul kitab wa bima sya'allah au syi'ta. Kemudian bacalah dengan Al-Qur'an, ummul kitab, Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah atau kamu pilih. Jadi surat apa saja. Ini menunjukkan suratul Fatihah itu wajib. Adapun ayat selain suratul Fatihah itu adalah sunnah, karena dikatakan bima syi'ta, bima sya'allah au syi'ta. Jadi sunnah.
Yang ke-9 wujubur ruku' wa sujud, wajib ruku' dan sujud. Yang ke-10 wujubut tumanina, wajib tumanina fi kullin minar ruku', setiap dari ruku', wa sujud dan sujud, wa raf'a minhuma, atau yang dikenal dengan i'tidal, bangun dari sujud dan ruku', minar ruku' ya, wal julus baina sajdatain, atau duduk antara dua sujud, itu juga harus tumanina. Artinya dalam gerakan sholat kita itu adalah harus tumanina. Apa tumanina? Tumanina ialah diam sejenak ya, setiap anggota tubuh pada tempatnya selama atau dengan jeda waktu bacaan subhanallah. Jadi kalau sujud Allahu Akbar, sujud diam sejenak baru diangkat, itu namanya tumanina. Kalau sujud belum nyampe atau baru nyampe diangkat, belum diam diangkat, tidak sah sujudnya. Demikian juga rukuk, belum tumanina, belum diam sejenak diangkat rukunya, tidak sah. I'tidal juga demikian. Karena tumanina merupakan kewajiban dalam salat atau merupakan rukun daripada salat. Adapun yang ke-11, lam yadhkuri salam bil hadis ma'agonihi min arkan li ilmihi min adatil ukhra minha tahrimuha at-takbir wa tahliluha salam. Rukun salat yang lainnya ada yang tidak disebut dalam hadis ini, yaitu dua. Yang pertama takbir, yang kedua salam. Dan ini dikenal atau bisa dipahami dengan hadis yang lainnya, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, haram melakukan apapun selain yang bertalian dengan rukun salat. Dan setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, halal melakukan apapun karena telah dianggap keluar dari salat. Jadi cukup maaf ya. Seumpamanya salat kentut tidak bisa ditahan, ya salam pertama saja, assalamualaikum warahmatullah, niat keluar dari salat kentut tidak apa-apa. Tapi kalau dia tahan assalamualaikum warahmatullah, kentutnya sudah tidak bisa ditahan, dilanjutkan kepada salam kedua yang sunnah, lalu sebelum salam kedua kentut, batal salatnya. Ini yang perlu kita pahami bersama dari hadis tentang arkanus shalah dan sebagian tentang surutus shalah yang disebut dalam hadis ini, yang diberi judul oleh para ulama ahli hadis sifatus shalah, sifat salat atau cara salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' bin Malik bin Ajlan bin Amr bin Amir bin Zuraik bin Haritha bin Adab bin Jashm bin Al-Khazraj, dari Al-Khazraj, kaum Khazraj, Al-Ansari, Az-Zurqi, Abu Mu'ad Al-Madani, Badri Jalil, sahabat besar dalam perang Badar. Sayyidah Ma'ali juga dia hadir bersama Sayyidina Ali dalam perang Jamal dan perang Siffin. Lahu ahadis, dia banyak meriwayatkan hadis sahabat Khalid ini. Rawa an Nabi Bakar wa Ubadah bin Samit, dia meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an dan sahabat Ubadah bin Samit. Wa rawanhu abna'uhu, meriwayatkan hadis juga dari sahabat Khalid, putra-putra beliau di antaranya Mu'ad dan Abid, wafat pada tahun 41 Hijriah. Imam Bukhari, Imam Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari sahabat Khalid, tentu terutama yang bertalian tentang bagaimana cara salat yang benar, yaitu salat Khalid yang diperbaiki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kita bahas untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memperbaiki salat kita, yang dengan demikian kita berharap bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kull rasul rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.